komunikasi, Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara? Bunuh saja. Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja di dalam, ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja. Ada itu. Oh, oke, kita tahan dulu. Presiden siapa ini? Harus ada yang hari ini. Sebentar, kita tahan dulu kan, Bu. Ini jangan jadi hoax ya. Soalnya ini jangan jadi hoax. Kita ingat, oke, kalau saya gini, kritik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang bernada fitnah dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Pak Ahok. Dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengklarifikasi, karena ketika bunuh dan dor diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, juga generasi Z yang saya sayangi, setelah saya menyimak video barusan, saya tidak habis pikir ada seorang intelektual, profesor dari Universitas Indonesia, yang notabene dosen dari UI, tidak bisa membedakan mana video fakta, mana video hoax. Ada yang mengatakan bahwa seseorang yang pintar, kalau sudah terkena virus kadrun, maka dia jadi bodoh. Seseorang yang cerdas, kalau terkena virus kadrun, maka dia akan jadi koslet. Nah, profesor barusan, dosen barusan adalah salah satu contoh di antaranya. Coba bayangkan, bagaimana mungkin seorang Jokowi yang begitu dicintai oleh rakyat, yang elektabilitasnya mencapai 90%, dengan prestasi yang gemilang ketika dia menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode, menjabat gubernur DKI, dan jadi presiden 2 periode, dengan karakter Solo yang lembut, dengan karakter seorang sipil yang memang berasal dari rakyat, berani mengatakan bahwa dia akan membunuh rakyatnya. Rakyat biasa aja tahu kalau video yang seperti ini, yang mengatakan bahwa Jokowi akan membunuh rakyatnya, itu adalah hoax. Nggak usah berpendidikan. Orang nggak lulus SD aja tahu bahwa nggak mungkin Jokowi akan membunuh rakyatnya. Orang yang nggak sekolah aja tahu bahwa Jokowi nggak mungkin akan membunuh rakyatnya. Apalagi kita sebagai orang yang berpendidikan, apalagi dia dosen UI, profesor dari UI, kok sampai tega gitu mengatakan bahwa Jokowi ini pernah mengatakan akan membunuh rakyatnya. Otak kalau udah sengklek ya kayak gini, lihat dong rekam jejaknya. Lihat Jokowi siapa. Yang jelas membunuh rakyatnya itu adalah Soeharto.
3 juta rakyat Indonesia dibantai habis. Bukan Jokowi. Yang membunuh rakyatnya adalah Prabowo. 13 orang diculik, dibunuh, entah kemana rimbanya sampai saat ini. Tidak ada catatan sejarah rekam jejak Jokowi membunuh rakyat. Yang ada itu adalah Jokowi kemanapun dia pergi, dia mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Dia berdialog dengan rakyatnya, dia disambut oleh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, nggak pilih kasih. Tahun 2019 Pak Jokowi di Pulau Sumatera kalah kota. Tetapi Pulau Sumatera bukannya dikucilkan, bukannya dianaktirikan, malah diberikan hadiah berupa jalan tol yang menghubungkan dari Lampung sampai Aceh. Saking cintanya sama rakyatnya, ingin hidup sejahtera. Karena untuk mencapai kesejahteraan, yang pertama harus dilakukan adalah membangun jalan. Jalannya dulu. Kalau jalannya ada, bagus, kesejahteraan meningkat, perekonomian meningkat. Di Jawa Barat Pak Jokowi kalah total. Tapi masalah memilih tidak memilih itu adalah masalah Pilpres sudah selesai. Ketika Jokowi terpilih jadi presiden, yang memilih dan tidak memilih adalah rakyat. Dia mencintai semuanya. Nggak ada rekam jejak Jokowi yang bunuh rakyat. Di Lombok, Pak Jokowi kalah telak. Orang-orang Lombok, rakyat Lombok tidak memilih Jokowi. Tetapi kenapa Pak Jokowi malah memberi sesuatu yang bombastis, membangun sirkuit Mandalika, menjadikan Mandalika sebagai pusat perekonomian modern. Jalan dibangun, kesejahteraan meningkat. Nggak ada rekam jejak Jokowi bunuh rakyatnya, nggak ada. Yang ada itu adalah membuat rakyatnya ini semakin cinta kepada Pak Jokowi, karena kerja Pak Jokowi ini tidak pilih kasih, terlihat dan dirasakan oleh rakyat. Nggak usah gitu-gitu amat lah, karena gara-gara Pak Jokowi dukung Ganjar, gara-gara Pak Jokowi tidak dukung Anies, tidak dukung Prabowo, bikin hoax yang sangat kejam. Ini profesor loh, orang intelektual, sampai seperti itu. Ya mungkin ini adalah strategi. Kenapa Jokowi dijelek-jelekkan, Jokowi dihina-hinakan, Jokowi dibuat apapun oleh mereka? Mereka nggak akan bisa dipenjara sebelum Pak Jokowi melaporkan. Mereka tahu dihina separah apapun Pak Jokowi nggak akan melaporkan. Makanya saya saran kepada Pak Jokowi, biar hinaan ini tidak terus-menerus dieksploitasi. Hinaan ini, fitnah ini, hoaxnya tidak terus diproduksi. Kali-kali laporin deh, biar tahu rasa mereka-mereka ini. Kalau yang ngomong rakyat, ya bisa dianggap wajar karena keawaman. Tapi orang intelektual seperti itu ngomong asal-asalan dengan fitnah dan hoax, tidak wajar. Kali-kali orang seperti ini harus dihajar, jebloskan saja ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.